Lalu yang kita lakukan mulai dari jam seginian, jam 9, 10 itu, pertama disunnahkan mandi besar. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu lagi bersama saya Bang Rian ya. Pagi ini saya lagi berada di Masjid Al-Hamidi ya, Pesat Timur. Karena pada hari ini ada kegiatan ya, praktik manasik haji. Kita mulai dari Wali Kota Mataram yang nantinya akan dilepas oleh Bapak Wali Kota Mataram, kemudian berkeliling menuju ke asrama haji untuk melakukan praktek tawaf di sana, guys. Oke, bagaimana kegiatan nanti berlangsung bisa kita saksikan sama-sama. Ini kita lagi menunggu para calon jamaah haji yang lainnya ya, karena jadwalnya jam 7 pagi, namun sekarang masih kurang jam 7 jadi kita harus menunggu beberapa menit lagi dan sekalian menunggu bis yang akan menjemput kita di lokasi terkini. Oke, sampai bertemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para calon jamaah haji Kecamatan Mataram ya, sedang berada di Masjid Al-Hamidi. Pagi ini akan melakukan praktik manasik ya, mulai dari Masjid Al-Hamidi kemudian menuju ke kantor wali kota, setelah itu berkeliling melakukan tawaf nanti di asrama haji. Nah, ini para jamaah ini sedang latihan ya, menggunakan ikhram ya. Oke, guys. Ibu sih tidak menggunakan ikhram ya, cukup menggunakan mukena ya, yang sudah dibagikan dari pemerintah ya. Cuman jamaah laki-laki saja yang menggunakan ihram nih, guys. Oke, nah ini kita sudah mulai menggunakan ini ya, mulai latihan menggunakan ihram ya, supaya nanti tidak kelabakan, tidak bingung sewaktu berada di tanah suci. Ini para jamaah sudah pada mulai berdatangan pada pagi hari ini ya, sedang menunggu bis yang akan membawa kita ke kantor wali kota, guys. Bersiap-siap untuk menuju ke kantor wali kota. Kita lagi menunggu bis yang akan menjemput kalau jamaah haji pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci nanti. Namun pagi ini kita melakukan praktek melakukan tawaf di asrama haji Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita sudah tiba di lokasi di Taman Sangkaryang. Nah, nanti di sini kita akan melakukan hukum. Ini para calon jemaah haji ya, yang akan melakukan praktek manasik pada pagi hari ini di kantor wali kota Mataram. wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ini Arafah ya? Jangan sampai salah.
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وصلى الله على سيدنا محمد. Paling tidak di hotel Bapak Ibu sekalian, sebelum berangkat ke Arafah, kita akan berangkat pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah namanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu akan diberangkatkan ba'da zuhur biasanya. Lalu yang kita lakukan mulai dari jam seginian, jam 9, 10 itu, pertama disunnahkan mandi besar untuk melaksanakan ibadah haji. Mandi besar, lalu memotong kuku, rambut, segala bulu-bulu yang ada di tubuh, kemudian boleh pakai parfum dan seterusnya. Itu dilakukan di hotel Bapak Ibu. Mestinya tadi di masjid juga kira-kira seperti itu. Di masjid saya tidak tahu. Lalu setelah bersih, kita sudah pakai ihram seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini masih banyak pakai topi saya lihat nih. Masih risih Pak ya? Masih risih. Di sana nggak usah risih Pak. Kita aja udah buka topi, ya, nggak usah risih. Memang kalau pakai topi nanti kena dam. Damnya itu seekor kambing atau puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah. Berat Pak. Jadi latihan ada pakai topi sekarang. Nah, cuma masih boleh pakai baju dalam lah, tapi ya, jadi belajar memakai cara kain ihram agar tidak terbuka. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, dari hotel itu setelah rapi bersih pakai ihram, lalu Bapak Ibu sholat sunat 2 rakaat. Harusnya sholat sunat ihram 2 rakaat. Bunyinya begini: usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah. Kalau mau bahasa Indonesia, kalau mau bahasa Arabnya boleh. Yang penting niatnya di dalam hati. Ya. Dan itu Bapak Ibu lakukan di hotel. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya. Labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ibu mau pakai yang mana? Boleh. Nggak pakai itu juga boleh. Pakai niat saja dalam hati. Saya niat haji dengan berihram fardu karena Allah. Resmi sudah Bapak Ibu sebagai orang yang berhaji, mau akan berhaji, dan semua larangan berlaku sejak saat itu. Baru Bapak Ibu kita turun semua, naik bis seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Naik bis dibawa ke Arafah. Kira-kira perjalanan kita antara 15-30 menit lah. Tidak jauh Bapak Ibu. Tidak jauh, kira-kira 15-30 menit sampai kita di Arafah. Biasanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Bapak Ibu akan sholat zuhur dan asar jamak qasar itu di hotel, karena di situ masih ada makan siang. Jadi kita tunggu makan siang dulu, lalu kita dibawa sholat jamak qasar, zuhur dan asar di hotel. Nah setelah itu baru kita berangkat. Tiba di Arafah itu kira-kira jam 3. Tapi kita sudah sholat asar. Ya. Kita sholat. Atau kemungkinan yang kedua, Bapak berangkat sebelum zuhur. Maka sholat zuhur dan asar itu akan Bapak Ibu kerjakan di Arafah. Ada tempat wudhu, ada banyak air di Arafah. Dari panjang Bapak dari tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah itu berada di Arafah sampai menunggu wukuf. Nah yang Bapak Ibu lakukan adalah
berzikir, berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kemana-mana. Memang di Arafah itu dekat dengan Jabal Rahmah. Kelihatan memang di situ komplek Jabal Rahmah. Banyak orang tuh melihat Jabal Rahmah keluar dari tenda, lalu pergi ke sana selfie-selfie, foto-foto dan lain sebagainya. Jangan. Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Jangan nodai ibadah Bapak dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan. Nanti mengurangi pahala amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Jadi dari tanggal 8 sore sampai dengan 9 nanti Bapak Ibu tetap di tenda berzikir, berdoa, mau istirahat, tidur, silahkan tidur. Tendanya ber-AC Bapak Ibu sekalian. Satu tenda untuk ibu-ibu, satu tenda untuk bapak-bapak berdampingan. Supaya apa? Nanti ketika khutbahnya bisa kedengaran di dua tenda itu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang akan Bapak Ibu lakukan. Sholat maghrib dan isyaknya itu dijamak di qasar. Meskipun ada waktunya luar. Kenapa kita jamak qasar? Banyak protes. Kan masih panjang kita di sini. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan protes lah kalau ibadah ini. Ya. Ikuti manasiknya. Makanya di Al-Quran mengatakan wa arina manasikana. Ya. Ikutilah manasik haji itu. Itu yang hari tanggal 8 Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Bapak Ibu, kita mandi pagi, kita sarapan dan lain sebagainya, tapi tolong jaga Bapak sedang dalam keadaan ihram. Jangan sampai ada yang garuk-garuk kepala, sisir-sisir sampai jatuh rambut dan lain sebagainya. Jangan sampai merasa tidak nyaman, keringatnya bau lalu pakai deodoran. Jangan. Tolong saling ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sedang dalam keadaan ihram supaya tidak kena dam. Kemudian jangan banyak bercerita, ya, karena lama waktu tinggal di satu tenda, lalu saling kenalan, Bapak dari mana, saya dari sini, oh ada tetangga saya, ada keluarga saya namanya ini, oh, jangan, tidak boleh. Ya. Bacalah Quran, bila perlu Bapak bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz selama di Arafah, kalau tidak zikir. Nah, setelah kira-kira jam 11 Bapak Ibu sekalian, disitulah mulainya Bapak Ibu akan melakukan wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf dalam bahasa asal katanya waqafa atau waqif. Apa itu? Berdiam diri, tidak bergerak. Itu artinya berdiam diri, tidak bergerak. Atau dalam bahasa istilah, berdiam diri kita sambil mengingat Allah dari tergelincir matahari sampai terbit matahari, terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Itu panjang durasi dari kita wukuf. Tetapi kita tidak melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Dapat siangnya separuh, dapat malamnya sebagian. Apa maksudnya? Bapak Ibu menggunakan waktu atau durasi wukuf itu kira-kira 6-7 jam. 6-7 jam. Yaitu dari kira-kira jam 11 atau jam 12 sampai dengan selesai sholat maghrib isya berjamaah. Maghrib isya kita gabung, lalu kita makan malam, Bapak Ibu makan malam, lalu mulai berangkat menuju Muzdalifah. Ini urut-urutannya. Ya. Jadi itu urut-urutannya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu ketika kira-kira jam 11 atau setengah 12, kita mulai wukuf Bapak Ibu sekalian. Apa kegiatan wukuf itu? Pertama, diawali dengan khutbah wukuf. Biasanya nanti petugas yang membagi diri, mungkin pembimbing ibadahnya jadi imam, pembimbing yang lain menjadi khatib. Jadi khutbahnya itu seperti khutbah biasa. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون بكل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال صلى الله عليه wasallam dan seterusnya kira-kira begini khutbahnya Bapak Ibu sekalian. Ya saya mencontohkan saja. Lalu isi khutbah itu adalah tentang haji. Boleh dari sejarahnya haji, boleh mengulang khutbahnya Rasulullah, boleh. Ya, mengulang khutbahnya Rasulullah boleh. Nah nanti dipilih salah satu. Ada yang bertanya kemarin,